Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Honini dari Prodi Ilmu Rendahan kelas TPAPK. Hari ini saya akan menginterview tentang teori pembangunan. Yang pertama adalah bab 1, konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif Diokranis. Bahwa kita ketahui bahwa pembangunan sering dirumuskan sebagai proses atau perubahan yang berencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi yang lainnya yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan. Jadi batasan pembangunannya mendampak bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang sering kali secara amerik bertentangan satu sama lain, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu step project reality. Sumber perbedaan pendapat ini merupakan beraneka ragam, mulai dari perbedaan dari dalam perspektif epistemologik atau ontologik pada tingkat filsafatik sampai kepada perbedaan penilaian atas tuah pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri pada tingkat empirik. Dan hal ini adalah pengertian dan pergeseran nilai dalam teori pembangunan. Sebagaimana disebut bahwa muka pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam interpretasi bagi orang-orang yang tentu terminologi tersebut merupakan mitos dari Valencia. Bagi secara keterbelakangan, bagi orang-orang yang terminologi tersebut justru harus didefinisikan, namun kiranya tidak terlalu sukar bagi kita untuk melacak pergeseran nilai yang terkandung dalam konsep pembangunan tersebut. Yang kita tahu adalah aliran klasik dan indikator sosial. Yang kedua adalah aliran ekonomi, politik, dan neoklasik. Yang ketiga adalah aliran neokonomi. 4 adalah aliran pembangunan berwajah manusiawi. Yang kedua adalah makna pembangunan, sebuah pembenturan nilai dan konsep dan strategi. Yang pertama adalah mengutamakan pertumbuhan dan dampaknya. Yang kedua adalah ketimbangan antar parsial dan antar sastra. Dan yang ketiga adalah pergeseran paradigma pembangunan, yaitu pembalikan prioritas teologi pembangunan, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, pemitosan pembangunan suatu desa yang ditanggung jawab. Jadi pembangunan dampak ini menjadikan jargon yang tidak asing kita dengar dan dianggap oleh para politisi, teknokrat, dan pengusaha di banyak negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sesuatu yang niscayanya ini sering terungkap dari ungkapan-ungkapan realitas semacam ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap melanjutkan komitmen pembangunan, atau seburuk-buruknya pembangunan masih jauh lebih baik daripada tidak melaksanakan sama sekali. Banyaknya berpendapat kebutuhan akan pembangunan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Dengan dimulainya dengan program bantuan luar negeri Amerika Serikat yang populernya disebut Rencana Marshall atau kepada negara Eropa Barat dan Jepang. Di lain pihak, bagi negara yang baru mereka setelah Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Selain dorongnya semangat dan mengejar ketinggalan dibandingkan negara lain yang lebih mereka membangunkan, atau jika dipandang sebagai lanjut perjuangan politik, adalah yang mendorong lahirnya ekonomi pembangunan, yang setidaknya terdapat 3 pilar utama yang dibalik munculnya teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Meskipun terdapat berbagai variasi pemikiran waktu, pembentukan modal yang dianggap sebagai kunci kearahan keberhasilan pembangunan, sayangnya modal dalam jumlah besar yang amat dibutuhkan tersebut tidak dimiliki oleh negara di dunia ketiga, yang dalam kenyataan lebih mempunyai kekayaan alam dan manusia dalam jumlah besar. Ditempuh dalam jalan pintas mengundang modal asing, bantuan luar negeri, dan investasi asing untuk menutup kesenjangan terjadi antara tabungan investasi maupun kesenjangan kebutuhan devisa. Kenyataan ini membuktikan bahwa pembangunan yang menjadi observasi bagi negara yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Lalu pertumbuhan ekonomi memang pesat dan modernisasi dapat terwujudnya, namun diiringi oleh persoalan pembangunan yang senantiasa aktual.
Jadi hal ini adalah pengangguran, setengah pengangguran, tingkat urbanisasi yang tinggi yang menciptakan masyarakat miskin di kota, masalah kemiskinan tidak dipecahkan akibat pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan berbagai kesenjangan serta kesenjangan lainnya. Bab ini juga termasuk untuk membahas semua teori yang dikenal oleh dalam ekonomi pembangunan, namun tidak bersifat mencoba mengambil landasan dari dasar teori pembangunan. Isu yang sering menjadi ajang perdebatan atau sedikit catatan kritis mengenai kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang terakhir didorong oleh kepedulian terhadap kenyataan pembangunan Indonesia. Memang harus diakui sebelumnya, semua aspek dalam pembangunan dapat direkam, namun setidaknya isu-isu utama sudah dikaji secara mendalam. Baiklah, selanjutnya kita akan menginterview bab 2. Bab 2 ini mengenai pragma dalam pembangunan. Yang kita ketahui bahwa orang sering berbicara tentang pembangunan. Mungkinkah pertanyaan muncul adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan? Pada bab ini juga kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri evolusi makna pembangunan sejak ekonomi atau pembangunan lahir, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Pada mula upayanya pembangunan negara sedang berkembang di NSB diidentikan dengan upaya meningkatnya pendapatan per kapita, atau keperluannya disebut strategi